Halo, kembali lagi bersama saya, Banon Gautama. Kita akan melanjutkan pembacaan buku berjudul Inspirasi 5 Menit karya Imelda Saputra. Dan ini adalah bagian ketiga. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf kekurangannya. Dan mari kita lanjutkan. Warisan abadi. Menjadi teladan adalah satu-satunya jalan untuk mempengaruhi orang lain. Albert Schweitzer. Paul dan istrinya Lucy sedang berbenah. Beberapa waktu lalu, ibu Paul sakit keras dan tidak lama kemudian meninggal. Sekarang Paul dan Lucy sibuk membereskan barang-barang milik orang tuanya. Sepanjang hari mereka menyortir mana barang yang bisa dipakai dan yang tidak perlu lagi sehingga harus dibuang. Saat Paul membuang kantong-kantong sampah terakhir, ia sempat berpikir, benda-benda ibuku berakhir di tong sampah. Dan suatu hari mungkin barang-barangku juga. Lalu warisan apa yang aku tinggalkan kepada orang-orang terkasihku? Sampah yang tidak berguna atau kasih sayang? Mendadak Paul sadar bahwa pilihan ada di tangannya. Pilihan yang sama juga ada di tangan Anda dan saya. Ya, apakah kelak jika waktu kita tiba, kita hanya akan meninggalkan uang, emas, barang-barang yang bisa habis, atau bahkan benda-benda yang tidak terpakai lagi seperti majalah berbox-box dan pakaian yang tidak dapat digunakan lagi? Atau kita memilih mewariskan pengalaman hidup yang berharga yang tidak akan pernah dibuang? Meninggalkan warisan berupa kekayaan memang tidak ada salahnya, tapi hal yang lebih penting dari itu, kita perlu meninggalkan jejak kita. Kita meski meninggalkan teladan baik, semangat hidup, pengalaman iman kala menghadapi krisis kepada anak-anak bahkan cucu-cucu kita. Nah, jika rindu agar nanti setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, generasi berikut tetap mengingat kita dalam hal-hal positif, mulailah investasikan itu. Tanamkan kepada anak-anak bagaimana beriman kepada Tuhan dan bukan sekedar mengandalkan kekuatan sendiri dalam hidup ini. Ajarkan kepada mereka bagaimana berbagi kepada sesama dan menolong. Biarkan mereka tahu saat-saat sulit kita dan bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya. Itu akan termaterai dalam hati dan benak mereka sampai dewasa. Akibatnya saat sudah besar, mereka pun bisa melakukan hal yang sama seperti kita. Percayalah, bila kita meninggalkan warisan rohani, warisan yang bernilai kekal, itu akan tetap abadi sampai kapanpun. Penjaga mata air. Jika tidak untuk memberi kontribusi, untuk apa kita ada di bumi? Ada seorang penjaga mata air yang tinggal di sebuah dusun. Pak tua itu dipekerjakan oleh dewan kota untuk membersihkan kotoran di kolam-kolam air di celah-celah gunung yang memasok mata air yang mengalir ke kota. Dengan setia, ia mengitari bukit-bukit, menyingkirkan daun-daun dan ranting, membuang lumpur yang bisa menyumbat dan mengotori aliran air bersih. Tak lama berselang, dusun itu menjadi daya tarik orang. Angsa-angsa berenang di sepanjang sungai yang jernih dan tenang. Tanah pertanian di sekitarnya diairi dengan baik. Tahun-tahun berlalu, suatu pagi dewan kota mengadakan rapat. Ketika mereka melihat anggaran belanja, mata seseorang tertuju pada gaji yang mesti dibayarkan kepada penjaga mata air yang tidak pernah kelihatan itu. Sang pengawas keuangan berkata, "Siapa sih Pak tua itu? Mengapa kita terus saja mempekerjakannya tahun lepas tahun? Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya." Yang lain juga menimpali,
Ya, setahu saya, penjaga mata air itu tidak terlalu memberi manfaat. Sepertinya kita tidak memerlukannya lagi. Setelah mengadakan pemungutan suara, akhirnya dengan bulat mereka sepakat untuk menghentikan Pak Tua dari pekerjaannya. Selama beberapa minggu tidak ada perubahan. Namun memasuki musim gugur, daun-daun mulai rontok, carang-carang kecil jatuh ke kolam lalu terbawa sampai ke sungai menghalangi air bersih. Beberapa hari kemudian air makin keruh sehingga orang kota tidak lagi bisa menikmati air bersih dari pegunungan. Angsa-angsa pergi karena tak tahan dengan sungai yang bau. Wisatawan yang tadinya berdatangan untuk menikmati pemandangan tiba-tiba tidak menyukai tempat itu. Tanah-tanah pertanian tidak sebaik yang dulu lagi. Melihat dampaknya, Dewan Kota kehilangan muka. Menyadari kesalahannya yang besar, mereka langsung menghubungi si penjaga mata air dan kembali mempekerjakannya. Dalam beberapa hari saja, sungai yang membawa kehidupan bagi banyak orang tersebut mulai jernih kembali. Michael Eisner dari Disney mengatakan bahwa kontributor dalam sebuah perusahaan seringkali tidak tampak, bahkan tidak disadari kehadirannya. Akan tetapi peran mereka dalam kelanggengan perusahaan sangat besar. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Tanpa disadari, kita menganggap bahwa peran atau kehadiran tukang sampah, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya kurang memberi nilai. Padahal jika tidak ada mereka, keadaan tidak akan berjalan semestinya. Mari mulai hargai setiap orang, apapun kedudukannya, bagaimanapun keadaannya. Setiap individu yang ditempatkan di sekitar kita tidak pernah kebetulan. Pasti ada hal positif yang telah mereka sumbangkan. Di sisi lain, jika hari ini Andalah pribadi yang kurang dianggap, dinilai kurang memberi kontribusi, jangan berkecil hati, jangan pula mengurangi apa yang sudah dilakukan selama ini. Tidak mungkin menabur kebaikan lalu mendapat keburukan. Ini hanya soal waktu. Jika tidak hari ini, pasti nanti. Maka tetaplah berkontribusi, memberi nilai tambah bagi tempat kerja, keluarga, dan bangsa. Kehidupan. Hidup adalah realita. Arti kehidupan sebenarnya adalah bagaimana Anda menghadapi kesulitan. Diana Dede Brooks. Ada sebuah film yang menggambarkan tentang seorang ayah yang frustasi karena harus mengganti ban mobilnya yang bocor di tengah guyuran hujan lebat. Kedua anaknya melihatnya dari balik jendela mobil sambil menggerutu. Sang ayah menanggapi gerutuan mereka dengan berkata, "Tidak mengertikah kalian? Inilah yang namanya hidup. Inilah kenyataan saat ini. Kita tidak dapat mengganti channelnya atau salurannya." Sahabat, memang benar, sebagai manusia kita tidak pernah bisa memilih hal-hal apa saja yang boleh terjadi. Setiap masalah yang kita hadapi adalah sebuah kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari. Semakin kita lari darinya, persoalan itu semakin akan terus membayangi pikiran dan langkah kaki kita. Karena itu, daripada menghindari sebuah persoalan, mengapa kita tidak berusaha mengatasinya? Jika kita bisa menyelesaikan sebuah masalah, selesaikanlah. Jika kita tidak mampu menyelesaikan, serahkan kepada Tuhan, karena dengan mengkhawatirkannya pun itu tidak akan merubah apa-apa. Seperti apa yang dikatakan Florence G. Joyner, "Saya senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang menentukan." Sahabat, kita tidak bisa menghentikan gelombang kehidupan, tetapi kita bisa memanfaatkannya untuk berselancar. Ya, menjadikan sebuah masalah sebagai tantangan agar kita dapat berpikir lebih kreatif, melihat lebih cermat, dan mendengar lebih teliti. Bukankah ketiadaan masalah justru membuat kita cenderung berada di zona nyaman? Jadi jangan mengeluh,
dan jangan lari dari kenyataan hidup bila saat ini kita sedang dirundung masalah. Karena setiap masalah mempunyai potensi untuk menjadikan kita bertumbuh dan berkembang setiap hari, bahkan membentuk karakter kita menjadi dewasa. Hidup adalah kenyataan, jadi hadapilah dengan keberanian dan dengan kepala terangkat. Kemenangan siap menghampiri hidup kita. Setiap hari bergantung pada pilihan Anda. Buatlah setiap hari menakjubkan. Greg Gorman. Hidup adalah memilih. Dalam sebuah kesempatan, si cantik Nadine Chandrawinata, Putri Indonesia 2005, bercerita tentang pengalamannya saat masih sekolah di SMA. Suatu kali temannya mengajak untuk ngedrugs. Ia dengan mentah-mentah menolak ajakan temannya itu karena tahu bahwa tidak ada hal baik yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi obat-obat terlarang itu. Sebab setahunya dengan menggunakan narkoba yang akan terjadi paling tidak ada dua hal, yaitu tubuh menjadi rusak dan masa depan menjadi hancur. Tidak ada yang memaksa Nadine untuk membuat keputusan tersebut. Itu adalah pilihannya sendiri karena ia belajar memandang jauh ke depan, tidak sekedar melihat pada kesenangan sementara. Setiap hari ketika bangun, kita punya dua pilihan untuk hari ini. Kita dapat memilih berada dalam suasana hati yang baik atau buruk. Tiap sesuatu yang buruk dapat terjadi dan kita dapat memilih untuk menjadi korban keadaan atau belajar dari keadaan tersebut. Setiap saat seseorang dapat datang kepada kita untuk berkeluh kesah. Kita dapat memilih menerima keluh kesah tersebut atau mengatakan sesuatu tentang sisi positif dari hidup. Hidup adalah segala hal tentang pilihan. Pilihan yang bijaklah yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan tahukah Anda bahwa paling sedikit seseorang membuat 30 pilihan setiap hari? Mulai pilihan-pilihan sederhana seperti akan makan apa, mau pergi kemana, mau pakai pakaian warna apa, dan seterusnya, sampai pada pilihan-pilihan sulit soal pasangan hidup dan masa depan yang memberikan dampak besar dalam kehidupan kita. Bijaklah dalam memilih hal apapun dan tidak hanya membeo atau ikut-ikutan saja. Dan jangan pernah menyesali pilihan apapun yang telah kita ambil. Betapapun berat konsekuensinya, jalani itu. Carol Kent dalam bukunya A New Kind of Normal memberi contoh. Saat putus asa melingkupiku, aku memilih untuk tetap maju. Saat aku tak paham maksud Tuhan, aku memilih untuk tetap percaya. Saat aku tertekan oleh banyaknya kekecewaan, aku memilih untuk tetap bersyukur. Saat semua jalan hidup berantakan, aku memilih untuk berserah. Saat aku ingin menghakimi orang lain, aku memilih untuk mengampuni. When you stop learning, you stop growing. Setiap hari dalam keadaan apapun, belajarlah untuk terus berkembang. Emil Kaus. Grant Hill, yang adalah seorang pemain bola basket profesional yang terkenal di Amerika Serikat, berkomentar tentang jadwal latihannya selama tidak ada pertandingan. Saya tidak dapat libur berlatih selama 1 minggu, sebab sehari saya libur, rasanya keahlian saya menjadi berkurang. Dalam bukunya The Gospel According to Starbucks, Leonard Sweet menuliskan kisah Ed Faubert, seorang ahli pencicip kopi ternama. Ia sangat peka terhadap cita rasa kopi. Berikan padanya secangkir kopi dan ia akan segera dapat menjelaskan segala hal tentang kopi itu secara rinci. Bahkan dengan mata tertutup, ia bisa tahu kopi yang dicicipinya berasal dari negara mana, ditanam di ketinggian berapa, dan di gunung apa. Kepekaan tersebut dibentuk oleh latihan dan pengalaman terus-menerus. Sahabat,
Latihan adalah faktor yang tidak kalah penting untuk menjadikan kita berhasil. Orang yang mempunyai bakat tetapi kurang atau tidak pernah berlatih tidak akan menjadikannya apa-apa. Sementara orang yang sebenarnya terlahir tanpa sebuah potensi tetapi terus mengasah diri, mencoba sesuatu yang baru dan bereksperimen, justru akan menjadi seorang yang mahir. Karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan belajar setiap harinya melalui buku atau dari para senior, menonton video dan sebagainya. Belajar adalah hal yang kita lakukan seumur hidup dan baru akan berhenti ketika kita tiba di liang kubur. Bahkan para profesional yang sudah ahli pun masih berlatih untuk meningkatkan prestasi kerja mereka. Sebab latihan membuatnya semakin pandai dan meningkatkan pengetahuan, bahkan kinerja. Sahabat, kita perlu selalu memperbaiki diri. Bila tidak, kita akan tersingkir dari arena persaingan hidup. Untuk menjamin masa depan kita, pastikan kita terus melatih diri untuk menjadi yang teratas. Ingatlah bahwa pesaing kita hari ini mungkin esok akan menjadi atasan kita. Jadi terus mengasah ilmu. Dan yang terpenting, jangan merasa diri sudah berada di level terbaik. Namun jadilah seperti spons yang selalu haus akan hal baru dan serap semuanya. Sukses untuk Anda. Sukses bukanlah berlari dengan sepatu bot, selangkah demi selangkah. Sedikit demi sedikit adalah jalan menuju kemakmuran, kebijaksanaan, dan kemuliaan. Sir Thomas Fowell Buxton. Zhang Ziyi meraih gelar bintang Cina tersukses setelah meraih 31.439 suara dalam suara polling nasional majalah Bazaar. Karir akting dan reputasinya tumbuh pesat di industri film internasional. Ziyi dipuji karena kecerdasan, rasa percaya diri, sikap mandiri, dan ambisiusnya. Aku hanya semakin tahu bahwa tidak ada jalan singkat menuju kesuksesan, katanya. Saya teringat beberapa tahun silam ketika pertama kali memulai pekerjaan sebagai penulis. Saya mengawali karir tersebut dengan menulis cerpen. Saya sangat tertarik dengan dunia anak-anak. Jadi saya menulis cerita pendek anak. Karena selain ceritanya lebih mudah dibuat, yang penting saya dapat menyampaikan pesan moral yang dapat membantu membangun karakter yang baik bagi mereka. Pekerjaan yang saya kerjakan ternyata tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Penolakan demi penolakan saya terima dari berbagai penerbit. Hingga akhirnya, berkat ketekunan, mental yang tidak mudah menyerah, dan selalu mencoba, cerpen saya pun diterbitkan pada sebuah tabloid. Sejak itu, pribadi yang tak pernah tertidur itu melipat gandakan pekerjaan tangan saya. Dari menulis sebuah cerpen, kemudian beralih menulis pengalaman pribadi sendiri di berbagai majalah dan tabloid. Dan akhirnya, saya putuskan untuk mencoba menulis di renungan harian. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Akhirnya, saya diterima di salah satu renungan marketplace di Jakarta. Meskipun saya tahu kemampuan saya saat itu sangatlah terbatas karena belum pernah menulis renungan harian, tetapi saya mau belajar. Apalagi saya senang mencoba sesuatu yang baru. Bulan-bulan pertama menulis di renungan tersebut saya banyak mengalami kesulitan. Mulai dari masalah teknologi, karena saya termasuk orang yang gagap teknologi, sampai masalah penulisan kata-kata yang belum sempurna. Awalnya saya merasa putus asa, karena sering ditegur oleh editor. Tak jarang saya berpikir, sepertinya pekerjaan ini tidak cocok untuk saya. Sepertinya saya memang terlalu percaya diri untuk mengerjakan tugas ini. Saya begitu putus asa sampai-sampai berpikir ingin berhenti saja. Namun di dalam hati saya masih ingin tetap menulis. Dengan kerendahan hati, saya mulai belajar untuk menerima semua kritikan, masukan, dan koreksi dari teman yang lebih senior. Setiap kata-katanya yang kadang tidak enak untuk didengar, saya jadikan lecutan untuk menghasilkan karya yang lebih maksimal.
Dan tanpa terasa, semakin hari tulisan saya semakin baik dan meningkat. Kata-kata pujian yang dilontarkan editor membuat saya menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Dan akhirnya sampailah saya pada sebuah titik yang memuaskan, yang mendorong saya untuk menulis di renungan lain. Sampai saat ini saya menulis di beberapa renungan yang berkantor di Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Dan pada pertengahan 2008, buku pertama saya pun diterbitkan, disusul buku kedua pada bulan Oktober. Sampai hari ini sudah hampir 10 buku yang saya tulis. Sahabat, jika melihat kembali perjalanan yang sudah saya lalui, tidak jarang mata ini berkaca-kaca karena melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bila Tuhan tidak menyertai dan menolong saya melalui teman-teman senior, rasanya mustahil saya bisa berjalan sampai sejauh ini. Pengalaman hidup membuat saya mengerti bahwa memang tidak ada jalan singkat menuju kesuksesan sejati. Kadang Tuhan membawa saya kepada lembah-lembah yang menakutkan, jurang yang terjal, dan bukit yang terlalu tinggi untuk didaki. Namun semua rintangan tersebut saya perlukan untuk membuat fondasi kesuksesan yang kuat dan kokoh. Dasar yang tidak akan mudah goyah meskipun diterpa oleh badai kehidupan. Sahabat, memerlukan waktu 20 tahun untuk membuat kesuksesan semalam, kata Eddie Cantor. Mungkin sebagian orang berpikir, untuk apa saya bersusah payah bekerja membangun karir dari nol? Toh jalan pintas terbuka di mana-mana. Tinggal pilih saja mau memakai cara yang mana. Ya, itu benar. Ada banyak jalan menuju kesuksesan. Akan tetapi ingatlah bahwa sesuatu yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Menempuh jalan yang panjang memang sulit, tetapi jangan terpancing untuk mengambil jalan pintas. Karena itu, jangan pernah tergiur dengan cara instan yang pada akhirnya menjerumuskan. Lagi pula tidak ada kesenangan, kepuasan, atau sukacita yang besar dengan melakukan sesuatu yang mudah, bukan? Ketekunan adalah unsur penting kesuksesan. Jika Anda mengetuk gerbang cukup lama dan keras, pasti akan ada orang yang bangun. Henry Wadsworth L. Pada usia muda, John Hagee sudah diajari ibunya untuk bekerja memetik buah kapas. "Berapa bayaran yang akan kuterima jika aku bekerja?" tanya John. "Itu bergantung pada usaha dan ketekunanmu. $1 untuk setiap 100 pon buah yang dipetik," jawab sang ibu. "Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memetik 100 pon?" tanya John kembali. "Itu bergantung pada seberapa kerja kerasmu." Setelah sepakat, mereka pergi ke perkebunan kapas milik Tuan Jodik. Di sana, John bekerja keras karena ia harus belajar cara memanjat dan memetik kapas. Pada akhir musim, John menerima upah sebesar $23. Ia menghabiskan uang itu untuk membeli perlengkapan sekolah di tahun ajaran baru yang akan diikutinya. Ketika dewasa, John masih mengingat perkataan sang ibu. "Kamu harus belajar bahwa ketekunan dimulai dengan kerja keras." Tekun adalah salah satu sifat yang perlu kita miliki untuk menggapai semua impian dalam hidup. Ketekunan berarti melakukan sesuatu dengan disiplin tinggi dan terus-menerus sampai melihat sebuah hasil. Sayangnya, dalam proses ini tidak banyak orang yang bisa bertahan. Saat belum menemukan jawaban doa, kita berhenti. Ketika belum berhasil, kita menyerah. Namun disinilah akan terlihat apakah kita termasuk pribadi yang profesional atau tidak. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. Jika kita hanya bertahan waktu suasana hati sedang senang dan keadaan baik-baik saja, semua orang pun bisa melakukannya. Sementara untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas,
kita dituntut mengerjakan lebih dari itu. Sahabat, belajarlah menjaga komitmen kita. Sekalipun mungkin hasil yang kita harapkan belum terlihat nyata, kuatkan hati untuk terus melangkah sampai segalanya berubah indah. Bangkit dari keterpurukan. Aku jarang memikirkan keterbatasanku dan mereka tidak pernah membuatku bersedih. Helen Keller. Namanya Peng Sulin. Pada 1995, ia mengalami kecelakaan truk yang menyebabkan kedua kaki dan sebagian tubuhnya terpotong. Kemungkinan untuk bertahan hidup sangat kecil. Untuk menyelamatkan nyawanya, sebuah tim yang melibatkan lebih dari 20 orang dokter dikerahkan. Kulit diambil dari bagian kepalanya untuk dicangkokkan ke bagian tubuh yang kehilangan kulit. Badannya hanya tertinggal sepanjang 78 cm dengan kedua kaki putus. Selama beberapa tahun, ia hanya terbaring di ranjang. Dokter-dokter di Cina hanya memiliki sedikit sekali harapan untuk membuatnya bisa kembali hidup normal. Peng Sulin tidak putus asa dengan keberadaannya dan mulai melatih lengannya agar bisa melakukan sendiri kegiatan seperti mencuci muka dan menyikat gigi. Ketika para dokter mengetahui perkembangan Peng Sulin, mereka mencari cara agar ia bisa berjalan kembali. Mereka membuat wadah seperti mangkuk yang bisa menampung tubuhnya dengan sepasang kaki buatan yang ditempelkan di bawah wadah tersebut. Ia begitu bersemangat dengan peralatan yang dirancang khusus untuknya itu, dan sekarang mulai bisa berjalan dengan alat itu. Hal ini membuat para dokter yang menanganinya berdecak kagum. Peng Sulin mengajar kita untuk tidak terus-menerus berada dalam keputusasaan atau kekecewaan. Tidak penting berapa kali kita jatuh, yang penting berapa kali kita bangkit. Jika Anda mengabaikan bahwa hidup itu susah, sesuatu akan terasa mudah bagimu. Begitu kata Louis de Brandeis. Karena suatu keadaan, sejak kecil sampai sekarang, saya pun harus duduk di kursi roda. Saya tidak ingin menghabiskan waktu dan membuang tenaga hanya untuk menyesali diri karena keterbatasan fisik yang saya miliki. Ketidaksempurnaan fisik ini tidak menjadi alasan untuk berkecil hati dan merasa tidak berarti, lalu menyalahkan Tuhan dan menyia-nyiakan hidup. Saya percaya ketika Tuhan mengurangi satu bagian dalam hidup saya, Dia akan menambahkan bagian yang lain, bahkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mengenai hal ini, Helen Keller berkata, ketika satu jendela kebahagiaan tertutup, jendela lainnya akan terbuka, tetapi kita sering melihat terlalu lama jendela yang telah tertutup, dan kita tidak bisa melihat jendela lain yang terbuka untuk kita. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada kelemahan atau ketidakmampuan kita, sampai-sampai lupa bahwa sebenarnya masih banyak hal yang dapat kita perbuat. Sahabat, tidak peduli apa yang menimpa kita saat ini, kita punya masa depan yang tidak boleh disia-siakan. Menangislah, tapi jangan terlalu lama. Bersedihlah, tapi jangan tinggal selamanya di sana. Kita perlu mengangkat wajah dan menatap hal-hal indah yang masih Tuhan sediakan. Jika berlarut-larut dalam kesedihan, kita tidak akan pernah sampai di garis yang Tuhan mau. Bahkan kita tidak bisa menikmati berkat-berkat di balik kesusahan kita. Melakukan yang sulit. Kerjakan sesuatu yang sulit. Itu baik bagi kita.
Jika mengerjakan sesuatu yang telah kita kuasai, kita tidak akan pernah berkembang. Ronald E. Osborne. Pada 12 September 1962, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menyampaikan pidatonya di Rice University di Houston, Texas, tentang tantangan-tantangan sulit yang dihadapi negaranya. Ia juga menceritakan impiannya supaya Amerika Serikat dapat mendaratkan manusia di bulan. Dalam menyeimbangkan kebutuhan rakyatnya dan impian untuk menjelajahi ruang angkasa, Kennedy berkata, "Kita memilih untuk pergi ke bulan di dekade ini. Kita memilih untuk pergi ke bulan dan tidak melakukan yang lain. Tidak karena semua ini adalah hal mudah, tetapi justru karena ini adalah hal sulit." Seluruh bangsa menyetujuinya. 7 tahun kemudian, Neil Armstrong melakukan lompatan raksasa untuk umat manusia pada Juli 1969 dengan berjalan di bulan. Pernyataan JFK mirip dengan kata-kata seorang motivator yang pernah saya dengar di televisi, yaitu, "Kita harus melakukan sesuatu dari hal tersulit yang bisa kita lakukan. Karena itulah yang membedakan kita dari orang lain, yaitu mengerjakan apa yang tidak bisa mereka kerjakan." Pablo Picasso pun berkata, "Aku selalu mengerjakan sesuatu yang aku tidak bisa. Dengan cara itulah aku bisa mengerjakannya." Sahabat, melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya akan membuat kita menjadi tertantang. Hal tersebut juga dapat merangsang keingintahuan kita, dan keingintahuan mendorong kita untuk terus maju, menjelajah, bereksperimen, dan membuka kesempatan baru. Hari ini, mari belajar untuk memperbesar kapasitas kerja kita. Bila kita mau mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan, suatu saat kita akan terkejut karena ternyata kita mampu menyelesaikan tugas yang dulu dianggap berat. Ingatlah bahwa di dunia ini tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan. Yang ada adalah mereka yang tidak sanggup menyelesaikannya. Man of Action. Sukses datang kepada orang yang berani mengambil tindakan, dan ia jarang datang kepada orang yang mengkhawatirkan konsekuensinya. Jawaharlal Nehru. Pada tahun 1995, 2 orang nelayan pergi mencari ikan. Mereka mencari ikan di perairan dingin lepas pantai Pulau Vancouver, British Columbia, Kanada. Di tengah laut, tiba-tiba perahu mulai tenggelam. Melihat perahu tidak dapat diselamatkan, dengan gerak cepat keduanya naik ke rakit penyelamat yang diikatkan di perahu itu. Tetapi tali itu terikat sangat kuat. Mereka terus mencoba melepaskan ikatannya, sementara perahu semakin dalam tenggelam dan secara otomatis rakit tertarik masuk ke dalam laut. Mereka tidak memiliki pisau atau alat bantu yang bisa dipakai untuk memutuskan tali tersebut, dan keduanya mulai putus asa. Di tengah situasi yang menegangkan itu, mereka sepakat untuk bergantian menggigit talinya. Akhirnya mereka berhasil memutuskan tali tersebut. Setelah terkatung-katung di atas rakit selama beberapa jam, mereka selamat karena ditolong perahu nelayan lainnya. Sahabat, ketika kita dilanda masalah, biasanya apa yang segera kita lakukan? Diam saja, berpasrah diri, menyalahkan situasi dan orang lain, mengeluh, atau berusaha mencari jalan keluar. Jadilah pribadi yang bertindak. Itulah kata-kata motivasi yang sering kita dengar dari para motivator. Ya, penyelesaian masalah tidak datang ketika kita berdiam diri, menyesali keadaan, menangis, atau bertanya, "Mengapa?" Terkadang dalam menghadapi persoalan, kita perlu bertanya pada diri sendiri, "Sekarang bagaimana? Apa yang mesti saya lakukan? Langkah apa berikutnya yang harus saya ambil?"
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membuat kita berpikir tentang hal berikutnya. Hal yang jauh lebih baik daripada sekedar bertanya mengapa dan mengapa. Ingatlah, diam atau bahkan mempertanyakan keberadaan dan pemeliharaan Tuhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Hal itu hanya akan menambah kegalauan dan mengacaukan keadaan. Tenangkan diri kita, kemudian pikirkan hal apa yang perlu dibuat supaya keadaan berubah jadi lebih baik. Mari belajar menjadi man of action, karena tindakan nyata selalu lebih baik daripada kata-kata belaka. Just do it. Salah satu alasan mengapa banyak orang mati adalah kekhawatiran, bukan pekerjaan. Karena mereka lebih banyak khawatir daripada melakukan. Robert Frost. Mark Twain berkata, 20 tahun dari sekarang Anda akan lebih merasa kecewa pada hal-hal yang tidak Anda lakukan daripada hal-hal yang Anda lakukan. Jadi putuskan tali tambatan kapal Anda, berlayarlah menjauh dari pelabuhan yang aman, tangkaplah angin dengan layarmu, jelajahilah, mimpikanlah, temukanlah. Sahabat, survei pernah dilakukan kepada orang-orang lanjut usia di rumah sakit. Ketika ditanya hal apa yang membuat mereka menyesal semasa hidupnya, 90% menjawab tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Misalnya, seharusnya mereka dapat bersekolah lagi atau mengambil S2, tetapi niat itu urung dilakukan. Atau seharusnya mereka dapat memulai bisnis baru, tetapi karena intimidasi dari orang lain dan karena takut gagal, akhirnya mereka tidak jadi membangun bisnis. Dan masih banyak lagi hal yang seharusnya dapat mereka lakukan tetapi tidak dikerjakan. Hasilnya, penyesalan yang begitu mendalam mendera kehidupan mereka. Setiap orang setuju bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekali. Namun tidak banyak orang yang benar-benar memahami hal tersebut, sehingga menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Bahkan, kita takut mencoba hal-hal baru dengan berbagai alasan. Melakukan hal yang belum pernah dilakukan memang mengandung resiko, tapi kalau kita berhasil rasanya menyenangkan sekali. Akhir Juli lalu saya mendapat kesempatan mengikuti sebuah pelatihan. Di sana saya melakukan banyak kegiatan, salah satunya panjat tebing. Saya mesti memanjat bukit setinggi 30 meter dan turun lagi dari ketinggian 25 meter. Awalnya memang kelihatan gila dan tidak masuk akal. Bayangkan saya mesti memanjat hanya menggunakan 2 tangan, tetapi saya berhasil. Saya takjub terhadap diri sendiri. Walter Geghot benar bahwa kenikmatan terbesar dalam hidup adalah melakukan hal-hal yang orang-orang pikir kita tak mampu melakukannya. Sahabat, mimpi apa yang berusaha Anda bangun tetapi mendapat tentangan dari orang sekitar? Jikalau impian itu benar, sudah menjadi hasrat kita sejak lama, bahkan tidak merugikan siapapun bila menjadi kenyataan. Mari tantang diri kita sendiri untuk menyelesaikannya, karena asik juga rasanya melakukan kemustahilan itu. Mencintai pekerjaan. Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai menyukai apa yang sedang Anda kerjakan. Dale Carnegie. Komposer George Friedrich Handel sedang mengalami kebangkrutan ketika pada 1741 tahun itu sebuah kelompok amal Dublin menawarinya imbalan untuk menggubah sebuah karya musikal. Karya tersebut ditampilkan untuk penggalangan dana guna membebaskan orang-orang dari penjaranya para penagih utang. Handel menerima tawaran tersebut dan dengan tidak kenal lelah ia mengerjakan karyanya. Hanya dalam tempo 24 hari, Handel berhasil menyusun komposisi mahakarya yang terkenal berjudul Mesiah.
Selama masa penyusunan karyanya, Handel tidak pernah keluar rumah, bahkan sering lupa makan. Sahabat, setiap orang dapat mencapai kejayaan dalam hal apa saja asalkan ia sangat menyukai pekerjaan yang dia lakukan. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan, kalau Anda ingin bahagia 1 jam, pergilah tidur. Kalau Anda ingin bahagia 1 hari, pergilah memancing. Kalau Anda ingin bahagia 1 bulan, pergilah berlibur. Kalau Anda ingin bahagia 1 tahun, mintalah warisan. Akan tetapi, kalau Anda ingin bahagia selamanya, cintailah pekerjaanmu. Saya rasa setiap orang yang ingin mengalami peningkatan dalam karir seharusnya dapat mencintai apapun yang mereka tekuni. Karena rasa cinta itulah yang mendatangkan passion, yang membuat hidup semakin bergairah, sehingga kita tidak merasa sedang bekerja, tetapi melakukan hobi yang dibayar. Dan yang jelas, pekerjaan apapun yang kita pilih akan membawa ke arah kegemilangan asal kita tidak berpikir menjadi orang yang biasa-biasa saja di profesi itu. Sahabat, mari belajar menyukai profesi dan pekerjaan kita saat ini. Mungkin hal tersebut bukanlah bidang yang kita kuasai atau barangkali tidak sesuai dengan keterampilan kita. Tidak masalah. Ketika kita belajar memberikan waktu, tenaga, pikiran lebih banyak, akan ada waktu kita benar-benar menyukai apa yang kita buat. Ingatlah, kita harus menemukan sesuatu yang cukup kita sukai untuk bisa mengambil resiko, melompati rintangan, dan meruntuhkan tembok yang selalu akan ditempatkan di depan kita. Jika tidak mempunyai perasaan itu, untuk apa yang sedang kita lakukan? Kita akan berhenti pada rintangan besar pertama. Ujian kehidupan. Tuhan berbisik dalam kegembiraan kita. Dia berbicara dalam nurani kita, dan Dia berteriak dalam kesakitan kita. C.S. Lewis. Roberto Salazar, bocah 6 tahun, jarang menangis. Ia menderita penyakit langka, yaitu Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathy, sebuah penyakit yang membuatnya tidak bisa merasakan sakit. Pernah suatu hari, ia menggigit lidahnya sendiri sampai hampir putus. Orang tuanya panik, tetapi ia tenang saja. Suatu hari, Roberto terjatuh. Kakinya terluka, tetapi ia tidak menjerit minta tolong. Ia bangun dan berjalan lagi dengan luka menganga. Kondisi ini sangat berbahaya, apalagi bila tubuhnya terbakar atau terpotong sesuatu tanpa disadarinya. Rasa sakit memang tidak enak, tetapi perlu untuk menyadarkan kita jika ada yang tidak beres. Sahabat, kebanyakan orang alergi dengan rasa sakit yang berupa penolakan, kegagalan, atau kekecewaan. Kita semua mengharapkan kalau bisa kehidupan ini berjalan baik-baik saja, tanpa rintangan, ujian, atau apapun yang menyakitkan. Padahal kadang-kadang kita memerlukannya. Misalnya, sakit pada tubuh kita. Jika tidak pernah terkapar, mungkin kita tidak akan bisa mengenal enaknya beristirahat. Jika otot atau syarat kita tak pernah kendur, kita akan selalu memaksanya untuk terus bekerja tanpa henti. Beruntung kita bisa merasa lelah, ngantuk, penat, dan seterusnya. Kita jadi bisa berhenti dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Dalam kehidupan pun sama. Rasa sakit membuktikan kita membutuhkan pribadi lain yang lebih kuat. Apa jadinya kalau kita tidak pernah merasakan kegagalan? Kita akan tumbuh jadi individu yang angkuh. Hal-hal yang menyakitkan juga memberitahu kita bahwa di lain waktu kita mesti mengambil langkah yang berbeda. Dan jangan pernah
berjalan di jalur yang sama lagi. Seandainya tidak pernah membuat kekeliruan, kita tidak akan belajar, tidak mau bertanya kepada orang, dan merasa sudah hebat. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan selalu berjalan di padang rumput yang hijau. Dia tak pernah menjamin bahwa hari-hari yang kita lalui akan selalu bertabur bunga yang indah. Kerap Tuhan sengaja membawa kita ke lembah kekelaman, agar kita dapat lebih tenang duduk di bawah kakinya dan mendengar suaranya yang selama ini nyaris tak terdengar dimakan kesibukan kita. Setiap kali terjadi sesuatu yang menyebabkan kita sedih atau murung, biarkanlah saat-saat sedih itu menjadi saat-saat belajar. Bila kita mau melihatnya dalam sudut pandang baru, saat-saat tersebut sebenarnya saat-saat terbaik untuk tumbuh lebih kuat secara emosional dan lebih dalam secara rohani. Sepertinya begitulah cara Tuhan bekerja. Kita terpukul, kita bangkit kembali, menjadi lebih baik dan lebih kuat daripada sebelumnya, dan mendapat anugerah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi ingatlah, sakit adalah suatu tanda bahaya dari tubuh kita. Itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Itu berarti kurangi kecepatan, periksalah, atau berhentilah sesaat dan berpikirlah. Bila hanya melihat apa yang tidak Anda punyai, Anda tidak akan pernah merasa cukup dalam hal apapun. Oprah Winfrey. Filippo Inzaghi adalah seorang striker sepak bola asal Italia. Gaya permainan bolanya tidak secantik Ronaldinho, pemain nasional Brazil. Tubuhnya kecil, kecepatan larinya pun rata-rata. Namun, yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya mencari ruang kosong, sehingga setiap serangan yang ia buat menjadi efektif. Tidak banyak gaya, tetapi gol tercipta. Itulah yang membuatnya menjadi striker yang tetap diandalkan AC Milan, timnya. Kita mengetahui bahwa tidak seorang pun di dunia ini terlahir tanpa kekurangan, baik secara fisik maupun mental. Keterbatasan yang kita miliki seharusnya tidak menjadi fokus kita. Orang-orang yang mengalami kegemilangan dalam hidupnya adalah orang-orang yang selalu fokus pada kekuatan, bukan pada kelemahan. Sebut saja Ucok Baba dan Tukul, pembawa acara Empat Mata. Mereka tidak pernah mengeluh dan menyesali diri dengan bertanya, mengapa tubuh saya tidak senormal yang lain? Mengapa saya tidak fasih dalam berbicara? Mengapa penampilan saya tidak setampan orang lain? Mereka tidak pernah bertanya mengapa, dan mengapa. Sebaliknya, mereka memanfaatkan kekurangannya menjadi sesuatu yang dapat menghibur orang lain, bahkan mensejahterakan hidup mereka sendiri dan pihak lain. Sahabat, saat ini apa yang menjadi kekurangan dan keterbatasan kita? Tidak memiliki pendidikan tinggi, keterampilan tidak begitu memadai. Apapun itu, jangan terlalu lama melihat ketidakmampuan kita. Percayalah bahwa kita masih mempunyai kelebihan yang bisa diandalkan. Tragedi hidup yang sesungguhnya bukanlah karena kita tidak diberi kemampuan yang lebih, melainkan karena kita gagal membuat milik kita menjadi kekuatan yang dapat memberkati dunia. Hari ini, sudahkah kita tahu bahwa kita mempunyai segudang kelebihan yang tidak dimiliki orang lain? Usia muda bukan masalah. Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu kerja, dan bukan usia. Richard Brisny Sheridan. Sejak masih sangat muda, Mark Twain sudah akrab dengan dunia kerja. Ia dibesarkan di Hannibal, Missouri, sebuah kota kecil di pinggir sungai Mississippi, Amerika Serikat.
Saat teman-teman sebayanya masih senang-senang berhura-hura, Mark sudah terbiasa berkutat dengan dunia percetakan. Kadang-kadang ia menulis di surat kabar. Kebiasaan bekerja keras ini tidak sia-sia, malah berbuah manis. Ia akhirnya menjadi penulis terkenal. Beberapa karyanya yang paling terkenal adalah The Adventure of Huckleberry Finn, The Adventure of Tom Sawyer, The Prince and the Pauper, A Connecticut Yankee in King Arthur Courts. Mark Twain mengalami sukses karena tidak pernah menyia-nyiakan masa mudanya. Dan tahukah Anda, Joan of Arc berusia 19 tahun ketika mengepalai pasukan tentara untuk memerdekakan Prancis dari Inggris. Sir Isaac Newton menemukan hukum gravitasi saat berusia 23 tahun. Mozart hanya hidup selama 35 tahun, tetapi menghasilkan mahakarya yang luar biasa, bahkan dikenang sepanjang sejarah. Jaya Suprana dikirim ke Jerman sebelum diangkat menjadi direktur pemasaran jamu cap jago. Baru setelah sukses di sana, dia diangkat sebagai presiden direktur. Charles Ong punya banyak gelar kesarjanaan sebelum memimpin jamu cap potret Nyonya Menir. James Riyadi keluar masuk sekolah dan bank-bank besar di Amerika Serikat sebelum memimpin Bank Perniagaan Indonesia. Namun rata-rata mereka telah berhasil mencapai singgasana keberhasilan dalam usia muda, masih berkepala 3. James Riyadi bahkan sudah menjadi direktur sebelum berusia 30 tahun. Sahabat, apakah saat ini kita menganggap bahwa diri kita terlalu muda untuk melakukan sebuah terobosan besar? Kisah tersebut telah membuktikan bahwa usia tidak dapat membatasi seseorang untuk membuat sebuah perubahan yang dahsyat. Jadi siapa bilang yang muda tidak berbakat dan kurang berpengalaman? Yang ada adalah biar muda tetapi sanggup bertindak di atas rata-rata. Muka tebal, hati hitam. Jika Anda hanya melakukan hal-hal yang mudah, hidup akan menjadi sulit. Akan tetapi jika Anda rela melakukan hal-hal sulit, hidup menjadi mudah. T. Harv Eker. Chung Ni Chu di dalam bukunya Thick Face Black Heart mengatakan bahwa sebenarnya di dalam diri manusia terkandung potensi yang begitu besar untuk dapat maju dan sukses. Masalahnya, potensi tersebut seringkali terkubur begitu saja karena kita tidak mau bermuka tebal dan berhati hitam. Chu Ning Chu memberi sebuah prinsip penting untuk tidak perlu malu dan berhati tega dalam kondisi-kondisi tertentu. Tega terhadap diri sendiri dengan berani hidup dengan disiplin tinggi dan tega terhadap orang lain, yaitu tidak perlu selalu mendengarkan semua yang mereka katakan. Itulah yang dimaksud muka tebal, hati hitam. Sahabat, semakin kita sukses, semakin tinggi disiplin yang harus kita terapkan pada diri sendiri. Brian Tracy berkata, disiplinkanlah diri untuk mengerjakan apa yang Anda anggap benar-benar penting, walau sulit. Itulah jalan tertinggi untuk mencapai kepuasan diri, kebanggaan, dan harga diri. Disiplin juga berarti melakukan hal yang tidak kita senangi. Setiap pribadi yang sukses adalah orang yang membiasakan dirinya melakukan hal-hal yang tidak disukai, yang tidak akan dapat dilakukan oleh pribadi yang gagal. Hal lain yang perlu kita lakukan untuk menjadi pribadi yang berkembang adalah berhenti mendengarkan apa yang dikatakan orang lain tentang apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Tragedi dalam kehidupan bukanlah kegagalan, tetapi kepuasan. Bukan kita mengerjakan terlalu banyak, tetapi terlalu sedikit. Bukan hidup di atas rata-rata, tetapi di bawah kapasitas kita. Bukan gagal, tetapi menetapkan tujuan terlalu rendah. Bukan tidak pernah mendengarkan, tetapi terlalu banyak mendengarkan orang. Benarlah
apa yang diungkapkan Tiger Woods. Satu hal yang ayah saya ajarkan, yaitu jangan pernah mendengar apa yang menjadi ekspektasi orang lain terhadap diri Anda. Anda harus hidup sesuai hidup yang Anda inginkan dan ekspektasi Anda, dan ini adalah satu-satunya hal yang saya anggap penting. Putus asa? No way. Jangan menyerah pada keputusasaan. Putus asa adalah tanda kesombongan, karena hal itu menunjukkan bahwa Anda hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bunda Teresa. John C. Maxwell mempunyai daftar panjang tentang keputusasaan. Keputusasaan membuat kita tidak dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Keputusasaan menyembunyikan keindahan hidup ini dari hidup kita. Keputusasaan membuat kita bergabung dengan para pecundang. Keputusasaan mengecilkan pelita kita yang seharusnya bersinar terang bagi sesama. Keputusasaan membekukan pemikiran kreatif kita. Keputusasaan melumpuhkan iman kita. Keputusasaan menyelimuti visi kita, menghempaskan impian indah kita. Ternyata begitu banyak dampak negatif bila kita menyimpan keputusasaan di dalam hidup kita. Tidak ada pengaruh positif yang kita dapat dari rasa putus asa. Ketika sudah putus asa dalam menghadapi hidup, segala perasaan negatif akan mudah menyerang. Mulai dari perasaan kecewa, marah, stres, dan yang lebih parah adalah sikap yang tidak mau mencoba dan berusaha kembali. Pada zaman yang semakin jahat dan sulit ini, rasanya memang layak bila kita harus putus asa terhadap keadaan. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi bagi kita untuk hidup nyaman dan bahagia. Benar demikian? Tentu saja tidak. Saya pernah membaca sebuah kalimat bijak yang mengatakan, seseorang yang memiliki penolong yang luar biasa tidak akan pernah merasa putus asa. Daripada terus-menerus mengasihani diri dan tenggelam dalam keterpurukan, bukankah lebih baik kita mengumpulkan segenap kekuatan untuk berkata, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang maha hebat, dan bersamanya aku pasti bisa mengalahkanmu." Jika tidak ada harapan akan masa depan, tidak akan ada kekuatan untuk melangkah hari ini. John C. Maxwell. Penampilan ilusionis seperti Harry Houdini, David Copperfield, hingga David Blaine selalu mengundang decak kagum bagi siapa saja yang melihatnya. Trik-trik yang mereka lakukan selalu ditujukan untuk memanipulasi para penonton. David Copperfield bahkan pernah melakukan ilusi dengan melenyapkan tembok raksasa Cina di depan mata ratusan orang. Mandrake, ilusionis dalam film Defender of the Earth, mengatakan, ilusi adalah tipuan pandangan mata seperti fata morgana. Jangan percaya dengan apa yang Anda lihat, atau Anda akan kecewa karenanya. Yang sesungguhnya terjadi sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Sahabat, di tengah krisis global yang sedang melanda negeri kita saat ini, banyak orang melihatnya sebagai sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Seolah-olah keadaan ini akan semakin buruk saja, dan rasanya tidak akan mungkin bagi kita untuk dapat bertahan hidup lebih lama, apalagi menikmati kebahagiaan. Benarkah demikian? Rasanya tidak. Bila kita perhatikan, masih ada ribuan bahkan jutaan orang yang dapat mengecap keberhasilan bahkan di tengah krisis ini. Ketika orang lain berkata, usaha ini sudah tidak ada harapan lagi, lebih baik saya menutupnya. Tetapi sebagian lagi yang mengalami keadaan serupa malah berkata, wow, ini waktunya saya menaikkan harga jual agar mendapat profit yang besar.
Sahabat, yang sesungguhnya terjadi sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Bangkitlah dan lepaskan diri kita dari kungkungan tantangan hidup. Masalah pasti selalu ada. Persoalannya bukan bagaimana menghilangkannya, tapi bagaimana mengatasinya. Terus-menerus menyimpan rasa takut terhadap hidup tidak akan membuat kita bertumbuh. Karena kekhawatiran tidak pernah memperbaiki keadaan, melainkan justru memperburuknya. Jadi, daripada memenjarakan diri dengan rasa takut, lebih baik kita tetap berjuang karena harapan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik masih terbentang di depan mata. Maju terus, pantang mundur. Jangan pernah merasa gagal atau menyerah, karena jika tidak pernah menyerah, Anda tidak akan pernah dikalahkan. Ted Turner. Suatu hari, saya menonton sebuah acara reality show di salah satu televisi swasta. Acara yang mengusung nama Maju Terus Pantang Mundur. Mempunyai nama-nama yang unik di setiap babaknya. Nama-nama itu adalah pantang telat, pantang panik, pantang kecebur, dan pantang pusing. Saya pun jadi tertarik untuk mempelajarinya. Pantang telat. Ini tidak hanya berbicara tentang waktu di mana kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, namun hal ini juga berhubungan dengan kesempatan. Jangan sampai kita terlambat mengambil peluang di depan mata, sehingga akhirnya didahului orang lain. Cepatlah dalam mengambil tindakan dan keputusan. Jika salah melangkah, kita masih mempunyai banyak waktu untuk memperbaikinya. Now or never. Pantang panik. Ketenangan hati dan pikiran sangat dibutuhkan saat kita melakukan sesuatu. Tidak ada keuntungan yang kita peroleh dari sebuah kepanikan. Hal itu malah membuat keadaan semakin kacau. Pantang kecebur. Informasi dan gaya hidup yang semakin hari semakin berkembang pesat membuat kita harus berhati-hati agar tidak terjebur ke dalam arus yang akhirnya akan menyesatkan. Tidak semua pengetahuan dan teknologi itu menguntungkan. Karena itu, kita perlu menyeleksi dan memilih secara cermat. Pantang pusing. Hidup di tengah kota seperti Jakarta dengan rutinitas dan ritme yang serba cepat sangat rentan membuat kita pusing dan stres. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk pintar dalam membagi waktu. Ingat bahwa ada waktu untuk bekerja, tapi ada juga waktu untuk beristirahat. Sahabat, hidup adalah sebuah lika-liku yang harus kita jalani setiap hari. Betapapun besarnya tantangan, hadapi dan serukan maju terus, pantang mundur. Manusia dilahirkan untuk sukses, bukan untuk gagal. Henry de Thoreau. Marshall Field, seorang bisnis paling sukses di dunia, pebisnis sukses di dunia, menceritakan rahasia suksesnya yang kemudian disebut sebagai 10 petunjuk sukses Marshall Field. 1. Nilai waktu. Jangan membuang-buangnya. George Downing pernah mengatakan, istilah tidak ada waktu jarang selalu merupakan alasan yang jujur, karena pada dasarnya kita semua memiliki waktu yang sama, 24 jam setiap harinya. Yang perlu ditingkatkan ialah membagi waktu dengan lebih cermat. Hari ini, sudahkah kita memaksimalkan waktu yang ada guna menghasilkan karya terbaik untuk kelangsungan masa depan kita? 2. Nilai kegigihan. Jangan menyerah. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap terjatuh. Sang pemenang tidak pernah menyerah, dan orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Jadi putuskan untuk menjadi pemenang sejati, dan jangan biarkan apapun mengalahkan kita. 3. Kenikmatan kerja keras. Jangan malas.
Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jangan pernah menunda apa yang seharusnya kita lakukan hari ini sebelum datang penyesalan yang tiada akhir. 4. Martabat kesederhanaan, jangan memperumit. Hidup ini sudah sulit, jadi jangan mempersulitnya lagi dengan mengisi hari-hari dengan keraguan dan kekhawatiran. Janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 5. Harga watak, jangan curang. Ketidakjujuran adalah sebuah keputusan. Saya tidak bisa benar-benar jujur karena saya orang berdosa, tetapi bisa mencegah diri saya untuk tidak melakukan kebohongan. Demikian ujar Fred Smith Senior. Setiap sifat baik sebenarnya adalah hasil kebiasaan kita. Jika terbiasa berlaku jujur dan berkata benar, secara otomatis kita akan senantiasa melakukan hal itu kemanapun kita pergi. Jadi biasakanlah untuk melakukan hal-hal yang benar. 6. Kekuatan budi baik, jangan masa bodoh. Orang tidak peduli berapa banyak yang Anda tahu sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli. Ungkap John C. Maxwell. Kita tidak dapat hidup seorang diri di dunia ini, karena itu belajarlah untuk bersosialisasi dengan sesama. Berikan waktu untuk mendengarkan curahan hati sahabat. Tebarkan senyum terbaik pada setiap orang yang kita temui, dan berikan peluk hangat bagi orang-orang yang kita kasihi. 7. Panggilan tugas, jangan menghindari tanggung jawab. Eric Watson berkata, kualitas seseorang tidak hanya dilihat dari kecerdasannya, tetapi juga dari bisa dipercaya atau tidaknya dia. Karena itu, lakukan setiap pekerjaan dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Jadilah individu yang bisa diandalkan. Ketika kita memberikan yang terbaik di dalam hidup ini, percayalah, alam semesta ini pun akan memberikan yang terbaik pula bagi kita. 8. Kebijaksanaan ekonomi, jangan boros. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Belajarlah untuk mengendalikan keinginan mata. Sesuatu yang kita inginkan belum tentu menjadi kebutuhan. Jadi bijaklah dalam mengelola keuangan. Dan yang tidak kalah penting, ingat untuk selalu menabung dan berinvestasi untuk hari depan. 9. Kebajikan kesabaran, jangan mudah kesal. Setiap manusia tidak hanya dituntut untuk bersikap sabar terhadap sesama, tetapi juga bersabar terhadap Sang Pencipta dalam menunggu semua janji-janjinya. Jeremy Collier berkata, menanti dengan penuh kesabaran kerap merupakan jalan terbaik untuk melakukan kehendak ilahi. 10. Peningkatan keahlian, jangan berhenti berlatih. Setiap hari bertanyalah pada diri kita sendiri, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Bacalah sesuatu yang positif atau tulis tentang hal positif. Dennis Waitley pernah mengatakan, pembelajaran berkesinambungan merupakan persyaratan minimum untuk sukses dalam bidang apapun. Semoga petunjuk sukses Marshall Field tersebut berguna bagi kehidupan kita. Selamat mencoba. Kita bisa melakukan banyak hal jika kita tidak berpikir mustahil untuk melakukannya. Christian Meles Herbes. Kilimanjaro adalah salah satu gunung yang sulit ditaklukkan. Bahkan orang-orang menyebut Kilimanjaro sebagai gunung yang tidak terdaki. Gunung yang memiliki tinggi sekitar 5.500 mdpl tersebut memiliki keadaan medan yang sulit didaki,
Udara di puncak sangat dingin dan sangat membekukan. Selain itu juga memiliki cuaca yang sering berubah secara tiba-tiba. Dari cuaca yang cukup baik hingga tiba-tiba terjadi hujan es. Bagi pendaki dengan fisik normal dan terlatih saja sudah susah, apalagi pendaki yang tidak utuh secara fisik atau pemula. Meski demikian, sejarah telah mencatat bahwa seorang wanita tunanetra asal Korea bernama Su Young berhasil menaklukkannya. Demikian juga dengan seorang pendaki tanpa kaki dari Selandia Baru bernama Tony Christiansen juga berhasil mengatasi gunung yang tidak terdaki tersebut. Dalam hidup ini, seberapa banyak masalah yang tidak bisa Anda dan saya pecahkan hanya karena pernah mendengar bahwa masalah tersebut tidak ada pemecahannya. Kata tidak mungkin atau tidak bisa hanya ada dalam kamus orang bodoh. Dunia mungkin mengatakan impossible, tetapi kitab suci mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa yang ingin kita pilih? Saya percaya selama kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya pula dengan luar biasa. Sahabat, kunci pertama untuk menangani suatu masalah adalah mendapat pendirian yang benar bahwa setiap masalah bisa dipecahkan. Manusia sering menjadi seperti apa yang ia percayai. Jika percaya bahwa tidak dapat melakukan sesuatu, ia pun tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya. Namun, ketika seseorang yakin dapat mengerjakannya, dia memperoleh kemampuan untuk mengerjakannya, walau awalnya tidak mempunyai kemampuan. Sepanjang kita mempunyai keyakinan kita pasti bisa, jadi tetaplah percaya bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan perkara-perkara besar. Tulisan tangan. Ketika seseorang menganggap bahwa dirinya sudah nomor satu, hati-hatilah, sebab tinggal menunggu waktu saja untuk jatuh. Balzac, pengarang kenamaan Prancis, di waktu senggang biasa menyibukkan diri menganalisis tulisan tangan seseorang. Menurutnya, tulisan adalah petunjuk watak seseorang. Bahkan karena saking tepatnya menilai tulisan tangan orang, ia menganggap dirinya begitu ahli di bidang itu. Suatu hari, seorang pembantu rumah tangga mengantar kepadanya buku catatan pekerjaan rumah seorang anak kecil dan meminta Balzac memberikan pendapatnya tentang bakat anak itu. Balzac lalu secara teliti mempelajari tulisan kacau balau tersebut. "Apakah kamu ibu dari anak ini?" tanyanya. Bukan," jawab si ibu. "Mungkin Anda mempunyai hubungan keluarga dengannya?" tanyanya lagi. Ibu itu menggeleng. "Baiklah," Balzac berujar. "Saya akan mengatakan kepadamu secara terus terang pendapatku. Anak ini ceroboh dan sepertinya agak bodoh. Saya khawatir ia tidak akan pernah berprestasi dalam bidang apapun." "Tapi Tuan," si ibu berusaha menghentikannya sambil tertawa, "catatan itu milik Tuan sendiri ketika masih duduk di bangku SD dulu." Begitulah manusia. Kadang saking menguasai akan satu bidang, tidak jarang manusia menganggap diri sulit melakukan kesalahan bila sudah berhubungan dengan bidang itu. Padahal selalu ada celah, selalu ada kecenderungan untuk gagal, untuk membuat kekeliruan dan seterusnya. Menyadari hal ini, tidak peduli seberapa ahlinya kita di bidang apapun, tetaplah belajar hal-hal baru, tetaplah minta pendapat orang lain, sebab kadang Anda dan saya tak sanggup melihat kelemahan diri sendiri. Ada blind spot, ada titik buta yang hanya bisa dilihat orang lain. Jangan sampai karena merasa sudah sangat mahir, ujungnya malah mencelakakan.
Ketahuilah, tak pernah ada ruginya untuk memperdalam ilmu yang sudah ada. Tidak pernah ada salahnya mendengar masukan, sharing dan pendapat orang lain. Semuanya selain menambah wawasan juga bisa merefresh apa yang selama ini sudah kita ketahui. Justru orang-orang yang menilai sudah berada di atas awan yang tidak akan pernah mengalami lagi terobosan. Orang yang tidak melakukan apa-apa, jangan berharap mendapat apa-apa. Seorang bapak tua sedang duduk di gubuknya yang tua. Pakaiannya compang-camping, wajahnya pun kelihatan lesu. Seorang pengelana yang datang dari tempat jauh mendekatinya untuk meminta sedikit air minum. Setelah apa yang ia mau terpenuhi, pria yang tahu kalau daerah itu sangat subur bertanya kepada si bapak, "Bagaimana keadaan tanaman kapas Bapak tahun ini?" "Oh, saya tidak menanam sebatang pun," jawab si bapak. "Hah? Bagaimana bisa? Di sini kan tanahnya subur." Pengelana itu tidak percaya. Setelah mendesah, bapak itu berujar, "Saya tidak menanam kapas karena takut ada hama yang memakan habis tanaman saya." "Lalu bagaimana dengan jagung Bapak? Pasti panen tahun ini berlimpah ya? Saya melihat di sepanjang jalan tadi jagung orang mulai berbuah." Bapak tua menatap si pengelana lalu menjawab, "Jagung pun tidak saya tanam. Ada kecemasan jangan-jangan tahun ini hujan tidak turun." "Oke, baiklah, kalau tanaman kentang bagaimana Pak?" Si pengelana bertanya lagi. Si bapak menggeleng, "Saya sama sekali tidak menanamnya. Jika panen pun saya takut hasilnya tidak seberapa, hanya sedikit dan akan membuat saya rugi." "Lalu apa yang Bapak tanam sebagai mata pencaharian?" "Tidak ada," jawabnya. "Saya tidak mau mengambil resiko apa-apa." Barangkali Anda kesal melihat tingkah bapak itu. Namun kadang-kadang kita pun berbuat demikian, tidak melakukan apa-apa. Karena saat membayangkan resiko yang bisa muncul sudah takut duluan. Bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana kalau saya terlalu optimis? Apa jadinya bila menanggung rugi? Dalam hidup, resiko kerugian, hal-hal yang tak diinginkan selalu berjalan beriringan dengan kesuksesan. Tidak mungkin ingin berhasil tetapi tidak mau menerima resiko apapun. Ingin kaya tetapi takut berinvestasi. Ingin hasil melimpah tapi di sisi lain enggan melakukan hal ekstra karena takut segala hal yang telah dikeluarkan sia-sia. Ingat, dalam hidup semakin besar resiko yang mesti ditanggung, biasanya semakin besar reward yang diterima. Sibuk. Ketika seseorang sibuk menyenangkan Tuhan dan sesama, niscaya pikiran buruk, kesedihan, dan kegalauan tidak akan mendapat tempat di hatinya. Jika Anda sibuk bermurah hati, sebelum Anda sempat menyadarinya, Anda akan segera melupakan bahwa seseorang telah bersikap tidak ramah kepada Anda. Jika Anda sedang sibuk dengan sukacita dan sedang menghibur yang berduka cita, walaupun hatimu agak gundah, Anda akan segera lupa memikirkannya. Jika Anda sedang sibuk memperbaiki diri dan sedang melakukan yang terbaik semampu Anda tidak akan mempunyai waktu untuk menyalahkan orang lain. Tidak ada waktu untuk iri karena waktu diserap habis untuk menuai prestasi. Terlalu sibuk adalah hal yang membahayakan karena selain dapat merusak kesehatan juga dapat menyita waktu sehingga hubungan dengan orang-orang tercinta jadi terhambat. Namun ternyata ada sibuk yang sangat dianjurkan bagi setiap orang, yakni sibuk berdoa, sibuk memperbaiki kualitas diri, sibuk menolong orang, sibuk bermurah hati. Setiap manusia tidak dirancang untuk memikirkan dua hal secara bersamaan. Di satu sisi sibuk membenci, sibuk mencari cara bagaimana membalas, sibuk melukai, tapi saat bersamaan juga sibuk memberkati dan sibuk mendoakan. Tidak bisa demikian. Jika kita sibuk di satu hal, hal lain akan terlupakan.
maka pilihlah untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang benar, yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Maka hal-hal yang buruk, yang dapat merusak hati, yang hanya bisa menguras waktu, akan menjauh dari hidup ini. Positive thinker. Sukses akan diraih oleh orang yang telah berusaha dan menjaga sikap mental positif. W. Clement Stone. Kenny adalah seorang motivator yang mempunyai keunikan yang jarang dimiliki orang lain, yaitu selalu berpikir positif. Suatu hari seorang rekannya berkata, "Ken, saya iri kepadamu. Kamu selalu mampu berpikir positif walaupun sebuah masalah sedang menghadang. Apa sih rahasianya?" Dengan tersenyum, Kenny menjawab, "Setiap pagi saya bangun dan berkata pada diri sendiri, Ken, hari ini kamu pasti akan menghadapi dua pilihan. Kamu bisa memilih untuk bersikap baik atau buruk, dan saya memilih untuk bersikap baik. Setiap kali ada kejadian buruk, saya bisa memilih menjadi korban atau sebaliknya menarik pelajaran dari kejadian itu, dan saya memilih untuk mengambil hikmahnya. Setiap kali ada bawahan yang datang dan mengeluh, saya bisa memilih untuk menolak keluhannya atau menolong menunjukkan sisi positif dari masalah itu kepadanya, dan saya memilih untuk menunjukkan sisi positifnya." Belum lagi Kenny selesai menjelaskan, rekannya mencela, "Menurutmu, tidakkah sangat sulit untuk menemukan sisi baik di tengah masalah yang ada?" Itu mudah saja. Kamu hanya perlu melatih diri untuk memperkecil, bahkan membuang jauh-jauh pikiran negatif dari kepalamu, sehingga dapat melihat sisi baik dari sebuah persoalan. Kitalah yang harus membuat keputusan untuk memandang suatu hal itu dengan kacamata negatif atau positif. Kita juga yang memilih apakah orang lain akan memberi pengaruh buruk atau baik dalam hidup kita, jelas Kenny. Pikiran positif akan membantu kita menjadi lebih stabil, tenang, dan tidak cepat putus asa. Bersikap positif ibarat mengirimkan undangan kepada kesuksesan agar menghampiri hidup kita. Keadaan baik memang tidak selalu datang, tetapi tugas kita adalah mencari hal-hal positif dalam setiap waktu dan kesempatan. Berpikirlah yang baik, harapkanlah yang terbaik dari diri Anda sendiri dan orang lain. Niscaya kehidupan akan menjadi seperti yang kita pikirkan dan harapkan. Hari ini mari kita belajar mengisi pikiran dan hati kita dengan hal baik, agar di sepanjang tahun kita selalu bersemangat dalam bekerja dan berkarya. Jika berpikir kalah, Anda kalah. Jika berpikir tidak berani, Anda tidak berani. Jika berusaha untuk menang, tapi berpikir tidak akan menang, hampir dipastikan Anda tidak akan menang. Jika berpikir akan kalah, Anda akan kalah. Karena betapa indahnya kita temui kesuksesan berawal dari keinginan. Semuanya ada dalam pikiran. Jika berpikir unggul, Anda unggul. Anda harus berpikir tinggi. Anda harus yakin pada diri sendiri sebelum Anda dapat memenangkan hadiah. Perjuangan hidup tidaklah selalu milik orang yang lebih kuat atau lebih cepat, tapi cepat atau lambat, orang yang menang adalah orang yang berpikir mereka bisa menang. Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Cukup dulu untuk sesi ketiga ini. Terima kasih telah menyimak, mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangannya, ada suara-suara air tadi, suara sanyo. Mungkin butuh diisi galon yang di atas itu, apa namanya? Ya, oke, baiklah. Sampai ketemu di sesi keempat di video selanjutnya. Kalau saya tetap semangat, kalau buku-buku kebijaksanaan ini tentu saja saya tetap semangat. Sampai bertemu. Terima kasih telah menyimak dan mengembangkan diri Anda agar terus positif, bijaksana, netral, dan berkontribusi pada orang-orang di sekitar, termasuk diri Anda sendiri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Salam. Assalamualaikum.